Gagal finish tapi bikin dunia terpana. Statistik Veda Ega Pratama di Amerika buktikan kelasnya. Hasil balapan memang berkata pahit, tetapi data tidak pernah berbohong. Itulah gambaran paling tepat untuk menggambarkan performa Veda Ega Pratama pada seri Moto3 Amerika Serikat 2026. Meski gagal finish akibat kecelakaan, pembalap muda Indonesia ini justru meninggalkan jejak yang luar biasa melalui catatan statistiknya. Di tengah kekecewaan karena tidak meraih poin, Veda tetap menunjukkan bahwa dirinya adalah ancaman serius di lintasan. Crash yang menghentikan performa gemilang. Balapan di Circuit of the Americas atau COTA sejatinya berjalan cukup menjanjikan bagi Veda Ega Pratama. Ia tampil kompetitif sejak awal lomba dan bahkan sempat bersaing di grup depan untuk posisi 5 besar. Namun nasib berkata lain. Insiden di lap kelima membuatnya kehilangan kendali dan terjatuh sehingga harus mengakhiri balapan lebih cepat tanpa hasil. Meski demikian, sebelum crash terjadi, Veda sudah menunjukkan performa luar biasa yang membuat banyak pihak terkesan. Fastest lap masuk elite. Salah satu bukti nyata kecepatan Veda Ega Pratama terlihat dari catatan fastest lap. Ia berhasil mencatat. Tak hanya soal ritme lap, kecepatan maksimum Veda juga menjadi sorotan. Ia mencatat top speed mencapai 237,5 km per jam, menempatkannya di posisi 5 besar bersama beberapa pembalap top lainnya. Kecepatan ini menunjukkan bahwa Veda tidak kalah dalam hal power maupun keberanian di lintasan lurus. Bahkan ia sejajar dengan nama-nama seperti Brian Uriate dan Joel Kelso dalam urusan top speed, yang dikenal sebagai pembalap agresif dan cepat. Bukti nyata potensi besar. Statistik tersebut menjadi bukti bahwa kegagalan finish bukan karena performa buruk. Sebaliknya, Veda Ega Pratama justru tampil sangat kompetitif sepanjang balapan. Ia mampu menjaga ritme, mencatat waktu cepat, dan bersaing dengan pembalap papan atas sebelum akhirnya mengalami insiden. Banyak pengamat menilai bahwa tanpa crash, Veda berpotensi besar untuk kembali meraih hasil impresif, bahkan mungkin podium kedua secara beruntun setelah sukses di Brazil. Konsistensi yang mulai terbentuk. Meski baru menjalani musim debut, performa Veda menunjukkan pola yang konsisten. Sebelumnya, ia berhasil finish kelima di Thailand dan meraih podium ketiga di Brazil. Lalu di Amerika, meski gagal finish, ia tetap menunjukkan kecepatan yang kompetitif. Ini adalah sinyal kuat bahwa Veda bukan sekedar kejutan sesaat, melainkan pembalap yang benar-benar memiliki kualitas. Masih jadi rookie terbaik. Menariknya, meski gagal meraih poin di Amerika, posisi Veda Ega Pratama di klasemen rookie tetap aman. Ia masih memimpin sebagai rookie terbaik dengan total 27 poin, unggul atas para pesaingnya. Mental baja seorang calon bintang. Kecelakaan dalam balapan adalah hal yang biasa, terutama bagi pembalap muda. Namun yang membedakan pembalap hebat dengan yang biasa adalah bagaimana mereka merespons kegagalan. Dalam hal ini, Veda Ega Pratama menunjukkan mental yang kuat. Ia tidak kehilangan kepercayaan diri, justru menjadikan insiden tersebut sebagai pelajaran untuk tampil lebih baik di seri berikutnya. Modal besar menuju Jerez. Seri berikutnya di Jerez, Spanyol, akan menjadi momentum penting. Dengan kecepatan yang sudah terbukti di kota, Veda memiliki modal besar untuk kembali bersaing di barisan depan. Apalagi, sirkuit Jerez bukan trek yang asing baginya. Jika mampu menghindari kesalahan kecil dan menjaga konsistensi, bukan tidak mungkin ia kembali meraih hasil besar. Bahkan mungkin kemenangan pertama bagi Indonesia di ajang Moto3. Satu hal yang pasti, meski tidak finish, Veda tetap menunjukkan bahwa dirinya adalah pembalap kelas dunia. Agresivitas jadi bumerang. Veda Ega Pratama ungkap penyebab gagal finish di Moto3 Amerika 2026. Kisah pahit harus dialami pembalap muda Indonesia, Veda Ega Pratama, saat tampil di seri Moto3 Grand Prix Amerika Serikat 2026 di Circuit of the Americas atau COTA. Setelah tampil menjanjikan sejak awal akhir pekan, Veda justru gagal menyentuh garis finish akibat insiden kecelakaan di tengah balapan. Hasil ini tentu menjadi pukulan telak, terlebih karena ia start dari posisi depan dan sempat menunjukkan potensi besar untuk meraih hasil gemilang. Namun, Veda tidak mencari kambing hitam, ia justru secara terbuka mengakui penyebab kegagalannya, dan itu datang dari dirinya sendiri. Awal menjanjikan yang berubah jadi petaka.
Balapan di COTA sebenarnya dimulai dengan penuh harapan bagi Veda. Ia start dari posisi keempat, sebuah posisi ideal untuk bersaing di grup depan. Dengan modal tersebut, peluang untuk kembali naik podium seperti di Brazil terbuka lebar. Namun, jalannya balapan tidak semudah yang dibayangkan. Di lap-lap kawal, Veda sempat mengalami tekanan dari para rival. Ia bahkan sempat turun ke posisi ke-8 akibat ketatnya persaingan di grup depan. Meski begitu, pembalap asal Gunung Kidul tersebut tidak panik. Ia perlahan mulai menemukan ritme. Dengan determinasi tinggi, Veda berhasil memperbaiki posisi hingga kembali ke urutan 6 dan mulai menempel rombongan terdepan. Momentum positif mulai terbentuk dan harapan untuk hasil besar kembali terbuka. Namun, justru di saat itulah semuanya berubah. Kesalahan kecil berujung fatal. Petaka terjadi pada lap keempat. Saat tengah dalam performa terbaiknya, Veda mengalami kecelakaan yang membuatnya harus mengakhiri balapan lebih cepat. Ia kehilangan kendali atas motornya di salah satu sektor teknis COTA, lintasan yang memang dikenal sulit dan menuntut presisi tinggi. Menurut pengakuannya, kesalahan tersebut terjadi karena kombinasi antara agresivitas dan kondisi motor saat menikung. Ia mengungkapkan bahwa dirinya sedikit melebar di tikungan, lalu membuka gas terlalu cepat saat posisi motor masih miring. Akibatnya, ban kehilangan traksi dan motor langsung slip. Insiden tersebut tidak hanya membuatnya terjatuh, tetapi juga mengakhiri peluangnya untuk meraih poin penting di seri ini. Terlalu agresif jadi penyebab utama. Dalam evaluasinya, Veda secara jujur mengakui bahwa dirinya tampil terlalu agresif. Ia menyebut bahwa sejak awal balapan, situasi di lintasan sangat kompetitif dan penuh duel sengit. Hal ini membuatnya harus bertarung keras untuk mempertahankan posisi. Namun, agresivitas tersebut justru menjadi bumerang. Balapan cukup sulit karena banyak pertarungan agresif di grup, ungkapnya dalam pernyataan resmi tim. Keinginan untuk segera kembali ke grup depan membuatnya sedikit memaksakan diri, dan di level Moto Junior seperti Moto3, kesalahan sekecil apapun bisa berujung fatal. Sempat nyaman, tapi kehilangan kendali. Ironisnya, sebelum kecelakaan terjadi, Veda mengaku sudah menemukan kenyamanan. Ia merasa percaya diri dengan performa motor dan yakin bisa bertahan di grup depan. Bahkan, ia melihat peluang untuk bersaing memperebutkan posisi lebih tinggi. Namun, satu kesalahan kecil menghapus semuanya. Saya merasa sangat nyaman dan percaya diri, tapi saya melakukan kesalahan, ujarnya. Insiden tambahan, rider lain ikut terjatuh. Kecelakaan yang dialami Veda juga berdampak pada pembalap lain. Dalam insiden tersebut, pembalap di belakangnya tidak sempat menghindar dan ikut terjatuh setelah menabrak motor Veda. Hal ini menambah kompleksitas kejadian di lintasan. Meski demikian, insiden ini dianggap sebagai bagian dari dinamika balapan dan tidak berujung pada hukuman bagi Veda. Penyesalan dan permintaan maaf. Setelah balapan, Veda tidak menutupi rasa kecewanya. Ia menyadari bahwa hasil ini sangat disayangkan, terutama karena ia memiliki kecepatan untuk bersaing di papan atas. Bahkan, tim menilai ia punya potensi untuk meraih podium di COTA. Veda pun menyampaikan permintaan maaf kepada timnya. Sebagai pembalap muda, ia menunjukkan kedewasaan dengan mengakui kesalahan dan bertanggung jawab atas hasil yang diraih. Pelajaran berharga untuk masa depan. Meskipun hasilnya mengecewakan, pengalaman ini menjadi pelajaran penting bagi Veda. Ia belajar bahwa agresivitas harus diimbangi dengan kontrol dan perhitungan yang matang. Tidak semua momen harus dimaksimalkan dengan risiko tinggi, terutama di balapan yang panjang. Kematangan dalam mengambil keputusan akan menjadi kunci bagi perkembangan kariernya ke depan. Potensi besar masih terlihat. Terlepas dari kegagalan ini, satu hal yang tidak bisa diabaikan adalah potensi besar yang ditunjukkan Veda sepanjang akhir pekan. Dari sesi latihan hingga balapan, ia mampu bersaing dengan para pembalap terbaik dunia. Kecepatan, keberanian, dan mentalitasnya menunjukkan bahwa ia bukan sekedar pelengkap di grid. Ia adalah calon bintang, dan kegagalan ini hanyalah bagian dari proses menuju level yang lebih tinggi. Dukungan tim tetap kuat. Meskipun kecewa, tim Honda Tim Asia tetap memberikan dukungan penuh. Mereka melihat bahwa Veda memiliki kecepatan dan kemampuan untuk bersaing di papan atas. Kesalahan yang terjadi dianggap sebagai bagian dari proses belajar seorang rookie. Dengan dukungan tersebut, Veda diharapkan bisa bangkit lebih kuat di seri berikutnya. Fokus ke seri selanjutnya. Kini, fokus Veda beralih ke balapan selanjutnya. Ia bertekad menjadikan kegagalan di COTA sebagai motivasi untuk tampil lebih baik.
Evaluasi akan dilakukan baik dari sisi teknik maupun mental. Targetnya jelas, kembali ke jalur positif dan meraih hasil maksimal. Kesimpulan, agresif boleh tapi harus terkontrol. Kegagalan Veda Ega Pratama di Moto3 Amerika 2026 menjadi pengingat bahwa balapan bukan hanya soal kecepatan, tetapi juga kontrol. Agresivitas memang penting untuk bersaing di level tertinggi, tetapi harus diimbangi dengan ketenangan dan perhitungan. Satu kesalahan kecil bisa mengubah segalanya.